Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mendiagnosis Kesulitan dalam Belajar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Gadis Ninja NPM 1913031015 dan rekan saya Khairul Marfa dengan NPM 1913031021. Baik, langsung saja di sini materi pertama akan saya sampaikan tentang definisi kesulitan dalam belajar. Jadi, pengertian kesulitan dalam belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Lalu yang kedua ada faktor penyebab kesulitan belajar. Itu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang faktor internal. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa faktor internal itu yang berasal dari dalam diri siswa. Hal ini antara lain penyebabnya yaitu diantaranya ada kelemahan fisik, panca indera, syaraf, cacat karena sakit dan sebagainya. Lalu kelemahan mental itu diantaranya ada faktor kecerdasan seperti intelijensi dan bakat yang dapat diketahui melalui tes psikologis. Lalu ada gangguan yang bersifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, serta belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Bagaimana penyebab kesulitan belajarnya antara lain situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif, yaitu kurang kemungkinan siswa untuk belajar secara aktif atau student active learning. Lalu selanjutnya ada sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, serta situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Nah, itulah materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, saudari Khairul Marfa. Kepada Khairul Marfa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Gadis Senja. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengayaan. Pengertian program pengayaan. Program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya adalah yang pertama, menugaskan siswa membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. Yang kedua, memfasilitasi siswa melakukan percobaan-percobaan soal-soal latihan, menganalisa gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para siswa. Yang keempat, membantu guru membimbing teman-temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Selanjutnya, remedial. Pengertian program remedial. Program remedial dapat diartikan sebagai sejumlah aktivitas yang dirancang secara terorganisir untuk membuat seperangkat hasil yang akan membawa dampak pada terpecahnya masalah khusus atau terpenuhnya kebutuhan yang diperlukan. Adapun pengertian remedial dalam pendidikan adalah proses penyembuhan atau penanggulangan ketidakmampuan dalam masalah-masalah pembelajaran. Selanjutnya, tujuan program remedial. Yang pertama, secara terperinci tujuan program remedial adalah yang pertama, untuk memahami dirinya sendiri. Yang kedua, dapat merubah dan memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan yang baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudari Gadis Ninja. Terima kasih.
Terima kasih kepada saudari Khairul Ma'rufah yang telah menyampaikan materinya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi pada presentasi kelompok kami ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.